sebuah kapal tanker berbendera Indonesia, melakukan pelayaran dari Singapura menuju Surabaya. Kapten Erik telah merencanakan jalur pelayarannya, dan telah diketahui oleh Port State Control Singapura, dan Port State Control Surabaya. Alur pelayaran Kapten Erik membentuk jalur yang unik, yaitu membentuk garis seperti parabola dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus 12X min 14. Pada saat yang sama, sebuah kapal kontainer juga melakukan pelayaran dari China menuju Madagaskar melewati Selat Sunda membentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 9X min 32. Di tengah perjalanannya, Kapten Erik tidaklah menduga kapal kontainer dari Laut Natuna menuju Samudera Hindia via Selat Sunda itu kehilangan kendali, disebabkan oleh salah satu mesinnya mengalami kebocoran oli, sehingga pada perjalanannya tidak sanggup menghentikan kapal. Kapten Erik mencoba melakukan komunikasi dengan kapten kapal kontainer bernama Chong Yen. Saat komunikasi terjadi, posisi kapal Kapten Erik membentuk sudut pi min arctan 6 di titik X sama dengan 3, terhadap garis lurus sumbu X, dalam komunikasinya dengan posisi kapal Kapten Chong Yen. Karena jalur kapal Kapten Erik sebelumnya diduga aman, Kapten Erik pun tidak bisa mengendalikan kapal karena kapal tanker dalam kondisi muatan penuh. Kedua kapal itu bertabrakan pada suatu titik, dan kedua muatan kapal, terutama kapal tanker Kapten Erik tumpah. Tumpahan minyak dari kapal tanker membentuk area yang unik, di mana area tumpahan minyak membentuk luasan daerah mulai dari titik tabrakan sampai ke posisi awal komunikasi Kapten Erik dan Kapten Chong Yen. Beruntung, saat itu Bakamla, KPLP, dan TNI Angkatan Laut dengan cepat turun ke lokasi kejadian. Sebab, sebelumnya Kapten Erik sudah melakukan komunikasi Mayday kepada mereka, dan tumpahan minyak berhasil diamankan. Pertanyaannya, berapa kira-kira luasan daerah tumpahan minyak dari kapal Kapten Erik yang berhasil diamankan itu? Seorang lulusan teknik perkapalan UI akan membantu menjawab persoalan ini. Area tumpahan minyak kapal tanker milik Kapten Erik, berdasarkan informasi yang diterima, persamaan parabola alur pelayaran Kapten Erik di mana Y sama dengan AX kuadrat plus 12X min 14 membentuk sudut terhadap titik X sama dengan 3 di posisi awal komunikasi dengan Kapten Chong Yen, kapten kapal kontainer. Maka garis ini diposisikan menjadi sumbu X. Tangen arctan 6 sama dengan 6. Tangen pi atau 180 derajat sama dengan 0. Gradien sama dengan turunan fungsi parabola, dan sama dengan tangen pi atau 180 derajat min arctan 6. Turunan fungsi parabola Y sama dengan AX kuadrat plus 12X min 4, sama dengan 2AX plus 12. Jika X sama dengan 3, maka gradien antara parabola dan sumbu X yang membentuk sudut tersebut adalah 2A kali 3 plus 12. Kedua gradien sama, maka 6A plus 12 sama dengan tangen pi min arctan 6. Kemudian, tangen pi min arctan 6 diselesaikan maka kita dapatkan A sama dengan min 3. Sehingga persamaan parabola menjadi Y sama dengan min 3X kuadrat plus 12X min 14. Kita ketahui lagi bahwa sumbu X garis komunikasi Kapten Erik dan Kapten Chong Yen, yang juga merupakan batas garis tumpahan minyak, bersama parabola dan garis lurus jalur pelayaran Kapten Chong Yen, sehingga parabola dan garis lurus Kapten Chong Yen berpotongan. Maka Y1 sama dengan Y2, sehingga min 3X kuadrat plus 12X min 14 sama dengan 9X min 32. Akhirnya kita dapatkan persamaan min 3X kuadrat plus 3X plus 18 sama dengan 0. Kemudian dicari nilai D persamaan ini. Adalah B kuadrat min 4AC. Nilai D adalah 225. Sehingga luasan area tumpahan minyak adalah L. Luasan sama dengan D akar D per 6 kali A kuadrat. Maka 225 kali akar 225 per 6 kali min 3 dikuadratkan. Akar 225 menjadi 15. 225 adalah 15 kali 15. 6 merupakan 3 kali 2. 9 merupakan 3 kali 3. Semuanya dihitung dengan sederhana sehingga luasannya menjadi 125 per 2. Inilah luasan tumpahan minyak dengan satuan mil laut.